Hai hai hai, halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Hari ini Mimin akan membahas tentang Revenge of Others episode 3. Let's go. Okchani mendatangi Abu dari kembarannya guys. Di sini dia makin bingung apa yang harus dia lakukan setelah mengetahui kelakuan kembarannya. Di saat yang bersamaan, ternyata Sohun mendatangi sebuah kuci juga guys, dimana itu namanya Ji Sumin. Ternyata itu adalah kakak dari Sohun. Di situ Sohun curhat sama mendiang kakaknya. Di situ Oh Chani melihat Sohun. Namun dia bersembunyi dan dia pun kepo siapa yang didatangi oleh Sohun. Ketahuan dong sama Sohun dan akhirnya Sohun menceritakan tentang kakaknya. Begitu pula dengan Okchani yang mengakui bahwa dia kembaran dari Park Bong-soo. Okchani meminta tolong kepada Sohun untuk merahasiakan tentang Park Bong-soo adalah kembarannya. Nah, saat Okchani ini lapar, Sohun menawarkan hamburger yang dia berikan kepada kakaknya itu untuk Okchani. Namun Okchani menolak. Akhirnya, Sohun menceritakan tentang kakaknya. Ternyata kakaknya itu adalah korban bullying di sekolahnya, guys. Kakaknya tidak diperbolehkan ke toilet sampai kakaknya itu ngompol dong di kelas. Karena bullying tersebut, kakak Sohun akhirnya memutuskan untuk lompat dari gedung dan bunuh diri. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa keadaan ibu Sohun seperti sekarang, guys. Oke, next. Akhirnya, So Jung Kyung pindah dong dari sekolahan setelah mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Sohun. Ternyata ada yang melihat seseorang laki-laki lompat dari pagar setelah melukai So Jung Kyung. Teman-teman malah menganggap orang yang melukai So Jung Kyung adalah pahlawan. Di sini, Ong Sung terlihat memperhatikan Chani. Chani juga salvo kepada Oh Sung karena dia teringat cerita dari Oh Somi tentang kehamilannya. Dia bertanya-tanya kenapa kakaknya itu rela membantu Oh Sung. Nah, saat main basket, Oh Sung tidak sengaja menyenggol Sohun dan akhirnya Sohun terjatuh, guys. Sohun langsung dilarikan ke rumah sakit. Lalu ada Ji Hyun yang emosi terhadap Oh Sung karena telah melukai Sohun. Nah, di sini kata-kata Ji Hyun adalah plot twist di drama ini ya, guys. Itu membuat Chani curiga terhadap Oh Sung. Oke guys, sepertinya Ji Hyun suka terhadap Sohun sampai dia memperhatikan Sohun banget. Oke, mbak-mbak rambut pirang ini ke rumah sakit untuk menemui orang tua dari Min Sun Ha. Dan ternyata Min Sun Ha telah mengetahui bahwa Jung Kyung udah pindah dong dari sekolahan. Dia senang banget karena pemerkosanya itu udah pindah sekolahan. Oke, singkat cerita, Chani meminta bantuan kepada Jebum untuk menyuruh Osung menemuinya. Dia ingin menanyakan kepada Osung apa alasan Osung menyuruh kakaknya untuk melakukan tindakan itu kepada Oh Somi. Dia juga bertanya apakah Won-suk benar-benar bunuh diri. Namun saat pada pertanyaan itu tiba-tiba Osung memilih untuk pergi. Ternyata ayah Min Suha memberikan sejumlah uang kepada Mbak Pirang untuk diberikan kepada Sohun dan ayahnya juga menitipkan terima kasih untuk pelaku yang telah membuat Jokyung pindah sekolah, guys. Mbak Pirang akhirnya langsung ke tempat kerja Sohun untuk menyerahkan amplop di dalam loker kerja Sohun. Oke, ada fakta satu lagi guys, di mana Pak Polisi yang mengurusi tentang kasus Jung Kyung ini adalah ayah dari Oh Sung dan juga Ji Kyung. Ternyata mereka berdua adalah saudara tiri. Setelah itu, Oh Sung meminta tolong kepada Oh Chani untuk merahasiakan tentang hubungannya dengan Ji Hyun. Saat Chani melihat Sohun dan juga Ji Hyun sedang berbincang, tiba-tiba temannya datang dan bilang kalau polisi datang ke sekolah mereka untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah melakukan penganiayaan kepada Jung Kyung.
Karena kasus ini membuat Chani berpikir bahwa pembunuh kakaknya itu adalah pelaku dari penganiayaan tersebut. Dia juga kepikiran bahwa pelakunya adalah Sohun. Akhirnya dia tanya alamat Sohun kepada bapak bengkel motor. Ok Chani secara diam-diam memasuki rumah dari Sohun. Dia ingin mencari sepatu yang ada bercak darahnya, guys. Akhirnya dia menemukan sepatu itu. Nah, saat Sohun pulang, Oh Chan itu posisinya masih di dalam rumah Sohun. Saat Chani mencoba keluar dari rumah Sohun, Sohun sedang kesakitan sampai mimisan gitu loh guys di depan rumah. Jadi ini kesempatan untuk Chani keluar dari rumah Sohun. Saat Chani melangkahkan kakinya keluar, ada kucing yang mengeong gitu dan itu membuat Sohun menoleh, tapi masih aman. Tapi Sohun tahu kalau itu adalah Chani karena dia melihat dari atas dan dia juga tahu kalau sepatunya dicuri oleh Oh Chani. Kemudian Oh Chani didatangi oleh detektif karena detektif melihat motor Oh Chani di CCTV. Kemudian Oh Chani diinterogasi oleh detektif-detektif ini dan Oh Chani pun menjawab kalau dia ketemu sama Sohun di sana. Setelah itu, detektif menemui Sohun di tempat kerjanya guys. Dan ternyata Sohun menyimpan sapu tangan di lokernya. Saat menginterogasi, detektif melihat sepatu Sohun yang ada bercak darahnya guys. Di sini detektif curiga dan Sohun menjawab bahwa dia itu pergi ke bengkel motor dan jogging di wilayah itu. Keesokan harinya, Chani dan Sohun bertemu di tempat bengkel motor biasa dan mereka pun berbincang-bincang. Bahkan Sohun juga menanyakan tentang sepatunya yang telah diambil oleh Ok Chani di rumah Sohun. Tapi ternyata Chani tidak memberikan sepatu tersebut ke detektif guys. Dia pun mengembalikan sepatu tersebut ke Sohun. Di sini Sohun berkata kepada Chani bahwa kasus Wonsu tidak seperti yang Chani pikirkan. Untuk menghilangkan jejak, akhirnya Sohun membuang sapu tangan tersebut. Tapi tiba-tiba ada detektif yang datang ke tempat kerja Sohun dong guys. Di sini detektif juga bilang jangan hiraukan dia dan tetap terus bekerja. Ternyata detektif itu adalah istri dari dokter Sohun. Dokter yang memberitahu bahwa dia memiliki tumor. Keesokan harinya, Oh Chani menemukan sepucuk surat agar dia itu pergi ke auditorium. Saat di auditorium dia tidak menemukan siapapun guys dan di sana dia malah kena pukul oleh seseorang yang misterius sampai-sampai membuat dia pingsan. Nah, apakah yang membuat dia pingsan itu adalah pembunuh dari Wonsu. Kemudian Chani membuka matanya, dia tiba-tiba udah di rumah sakit dong dan di situ ada Jae-bum. Ternyata Jae-bum melihat Chani pergi ke auditorium tapi nggak balik-balik. Akhirnya Jae-bum menyusul dia ke sana dan menemukan Oh Chani sedang dalam keadaan pingsan. Menerima uang, Sohun akhirnya bisa membayar biaya pengobatan ibunya di rumah sakit. Oke, setelah itu Oh Chani mendapat tamparan dari Jihyun karena Jihyun merasa bahwa yang menyebarkan fotonya itu adalah Oh Chani. Di situ ada Sohun yang menolongnya dan di sini keadaannya makin panas karena Sohun menggandeng Oh Chani keluar. Wow, asik banget nih. Kita nantikan episode 4-nya besok Mimin review. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye.